Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kebaktian umum kita di pagi hari yang indah ini. Saya percaya sepanjang minggu ini saudara masih diberkati oleh Tuhan. Amin. Walaupun keadaan tidak begitu baik, tapi kita yakin dan percaya saat ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Untuk itu mari semua kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu mari saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah. Kami percaya semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Untuk itu kami tidak akan menyia-nyiakan untuk waktu dan kesempatan ini. Kami akan sungguh-sungguh, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mau angkat satu nyanyi. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Biarlah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari saudara, dalam keadaan apapun kita saat ini, kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami
kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan, ku perlu Tuhan pimpin setiap kami. Dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkah kami Tuhan. Setiap waktu bahwa kami berjalan bersama Roh-Mu, berjalan dalam menyatakan kemuliaan-Mu dan berjalanlah bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin kami, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin kami setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, dalam Roh-Mu. Amin. Kemuliaan, kemuliaan-Mu. Oh, haleluya Yesus. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Puji nama Tuhan. Mari biasanya kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Maranatha, Tuhan datang. Katakan tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhan datang. Tak lama lagi Tuhan siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Bangunlah segera. Pandang ke atas. Tak lama lagi. Tak lama lagi
Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas. Sama-sama katakan, Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan. Sekali lagi katakan, Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bila nanti hidupku berlalu, nanti hidupku berlalu, ku terbang naik. Amin. Bertemu Yesus kekasihku, katakan ku terbang naik. Ku terbang, oh glory. Amin. Bertemu Yesus kekasihku, bila nanti hidupku berlalu, bila nanti hidupku berlalu, ku terbang. Bertemu Yesus, bertemu Yesus kekasihku, ku terbang naik. Ku terbang naik, oh glory, ku terbang. Bertemu Yesus, bertemu Yesus kekasihku, sekali lagi katakan, ku terbang naik, ku terbang, oh glory, amin. Terbang, bertemu Yesus, bertemu Yesus kekasihku, ku terbang naik. Bertemu Yesus, bertemu Yesus kekasihku, ku terbang naik. Bertemu Yesus, bertemu Yesus kekasihku, ku terbang naik. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Berarti bahasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Kami tak dapat berjalan sendiri, Tuhan. Kami memerlukan Engkau di setiap hidup kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Saat badan datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Katakan, kami perlu Kau, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Kemanakah kami berseru, amin, saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu
Kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Sungguh kami memerlukan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk itu saat ini mari Engkau berfirman kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kini saatnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah hari Minggu ini. Saya percaya Tuhan tetap menjaga, Tuhan melindungi kita dan memberkati kita semuanya. Hari ini saya masih akan melanjutkan tentang penghukuman, tentang Bahtera Nuh yang sudah menyelamatkan. Tetapi saya akan lebih fokus kepada bagaimana manusia yang hidup pada zaman Nuh. Kita baca lebih dahulu Matius 24 ayat 37 dan 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, Ya, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. pada zaman Nuh itu akan sama dengan zaman di mana kita yang sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saya percaya kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah sangat-sangat dekat. Silakan terus. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu Ya, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, Ya. sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. nah zaman itu mereka hidup makan, minum, kawin, mengawin sampai Nuh masuk bahtera. Ya, lanjut. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu Ya, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. ya, Injil Lukas juga mengatakan seperti itu. Coba baca Lukas 17 ayat 26 sampai 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, Ya. demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Seperti pada zaman Nuh terjadi itu, demikian pula kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita berada di akhir zaman. Kita hidup di dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus datang segera. Lanjut. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, Ya, kawin dan dikawinkan, kawin dan mengawin. Ya, terus sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. sampai Nuh masuk di dalam bahtera itu. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Lalu mereka binasa oleh karena air bah. Pertanyaannya, kenapa mereka binasa dengan air bah? Kenapa mereka sampai mengalami penghukuman dari Allah? Jadi dosa mereka selain daripada makan, minum, kawin, mengawin, ada satu hal dosa, yaitu mereka meremehkan firman Tuhan yang disampaikan Nuh. Saya ulangi ya, mereka zaman itu meremehkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nuh. Walaupun yang Nuh sampaikan itu suatu kebenaran, kebenarannya bahwa Allah akan menghukum manusia kalau tidak bertobat pada zaman itu dengan air bah. Dan untuk itu Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Sementara Nuh membangun bahtera, Nuh memberitakan kebenaran, memperingatkan mereka dengan kebenaran firman Tuhan bahwa kamu kalau tidak berhenti berbuat dosa akan mengalami penghukuman air bah. Andai kata mereka mendengar, tidak binasa. Ya atau tidak? Tapi karena mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nuh, diremehkan, diejek-ejeknya Nuh, maka akhirnya mereka semuanya binasa. Ini peringatan Tuhan kepada kita yang hidup pada akhir zaman. Jangan kita meremehkan firman Tuhan. Jangan kita mengabaikan perintah-perintah Tuhan
yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Sementara Nuh mempersiapkan bahtera, Nuh tidak pernah berhenti memberi peringatan, memberitakan kebenaran, ya, bahwa kalau kita tidak bertobat kita akan binasa. Kira-kira saya membayangkan apa yang Nuh dapatkan dari berita yang disampaikannya kepada manusia pada zaman itu yang sudah rusak kelakuannya. Apa kira-kira? Saya bisa membayangkan. Mereka ada yang mengejek-ejek, mencemoohkan Nuh. Mungkin ada yang memberi muka-muka yang tidak betul kepada Nuh. Ini Nuh ini sudah mulai gila. Ini Nuh sudah mulai berbicara yang tidak benar. Pokoknya macam-macam reaksi daripada pendengar kebenaran pada waktu itu. Dan itu juga seperti zaman Nuh, kata Alkitab, itu akan terjadi pada zaman akhir. Tapi saya mengharapkan itu bukan di antara kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan tentang penghukuman, tentang air bah, tentang nanti kita akan menghadapi penghukuman bukan air bah tetapi hujan belerang api dahsyat menghabiskan 1 jam dunia dengan segala gemerlapannya. Jangan kita tergolong pengejek, sebab kitab Yudas 1 ayat 18 mengingatkan bahwa nanti akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Coba baca kitab Yudas. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Sama zamannya Nuh. Nanti akhir zaman, kita di zaman ini kan banyak pengejek-pengejek yang akan mengejek. Tidakkah khotbah yang lebih enak tentang kesuksesan, tentang mujizat? Waduh, jangan terus-terus saja penghukuman Pak Pendeta. Dengan kata lain, apa yang disampaikan itu ditolak, diremehkan, tidak diterima. Nah, di satu sisi saya melihat dalam gambaran saya, dalam benak saya, bisa dilihat wajahnya Nuh. Apa Nuh marah? Oh, tidak. Nuh sabar. Nuh sabar 120 tahun sementara dia bangun bahtera, sabar. Tapi kesabaran Nuh, karena Tuhan selalu katakan, kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu. Itu sama ketika Yosua ditugasi menggantikan Musa setelah Musa mati. Maka Yosua diperintahkan Tuhan, dalam kitab Yosua dikatakan situ, kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu. Karena Yosua pada waktu menghadapi bangsa Israel, ya sama kurang lebih pada zamannya Nuh itu, manusia keras hatinya, tak suka dengar. Bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkok. Jadi Tuhan bicara, Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu. Hal yang sama Tuhan sampaikan kepada kami, para hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Ya. Dalam menjalankan tugas, kuatkan, teguhkan hatimu. Beritakan firman baik atau tidak baik, siap waktu apapun. Yeremia pasal 6 ayat 19. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku. Nah, mereka itu tidak mau dengarin, tidak memperhatikan. Bukan hanya tidak memperhatikan, menolak, mengejek, mencemoohkan pemberita kebenaran seperti Nuh pada waktu itu. Lanjut. Dan menolak pengajaranku. Menolak apa yang diajarkan. Dan ingat, itu terjadi di akhir zaman juga menjelang datangnya Tuhan. Tapi saya sekali lagi katakan, jangan itu menjadi
kitalah yang menolak, kitalah yang mengejek, kitalah yang meremehkan. Terus, apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba Ya. dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? ya, Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu. jangan sampai Tuhan katakan korban bakaran kita tidak diperkenankan. Jadi ada waktu mereka tolak dan mereka dihukum. Itu sudah pasti. Ya, saya tadi katakan, saya bisa membayangkan Nuh itu begitu tekun, sabar. Sementara urus keluarganya, bangun bahtera, kemudian khotbah kepada orang. Itu cukup lelah, capek, banyak pengorbanan yang Nuh lakukan, tapi tidak diterima, diejek, diremehkan. Jadi saya bisa tahu bahwa mungkin Tuhan itu berkata, Nuh, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, beritakan terus kebenaran. 120 tahun bukan waktu yang singkat, dan itu merupakan panjang sabarnya Tuhan menunggu kalau ada yang mau bertobat. Tapi tidak ada yang mau bertobat, biar satu. Tuhan kasih kesempatan, kemurahannya begitu panjang. Kalau Tuhan Yesus belum datang, bukan karena Tuhan lalai menepati janjinya. Anggaplah kesabaran Tuhan ini sebagai kesempatan kita bertobat, kata Petrus. Sebab di hadapan Tuhan 1000 tahun sama 1 hari. Tuhan bisa sepertinya memperpendek, sepertinya Tuhan memperpanjang. Tapi Dia tidak pernah lalai. Dia akan datang tepat waktu, dan Dia tetap tidak berubah. Dia tidak lalai bahwa Dia akan kembali pada kali kedua, dan kita hidup di era zaman akhir ini, dekat datangnya Tuhan yang kedua kali. Hal yang penting yang kita lakukan, jangan sampai kita menolak firman Tuhan, meremehkan peringatan Tuhan. Jadi Nuh itu disuruh kuatkan, teguhkan. Sama Yosua, sama semua hamba-hamba Tuhan sampai hari ini juga. Saya selalu diminta, Tuhan kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu. Sama. Coba kita baca ya. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan selalu menguatkan Yosua, karena Yosua mempunyai tugas tanggung jawab yang berat waktu itu. Ya, menghadapi orang-orang Israel yang keras kepala. Ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, Ya. dia akan dihukum mati. Samanya Nuh, sama. Akhirnya dihukum mati. Tidak mendengar perintah Tuhan. Karena itu jangan meremehkan, jangan menolak. Kita baca Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa meremehkan firman menanggung akibat. Ya, karena mereka meremehkan firman, mereka menganggap tidak ada itu, melolok-olok Nuh ini. Apa akibatnya? Mati semua, binasa. Ini peringatan buat kita yang hidup di akhir zaman, yang keadaan manusianya sama dengan zaman Nuh, sama dengan zaman Lot. Kalau kita baca tadi itu di Lukas, zaman Lot sama. Zaman Sodom Gomora di bumi hanguskan dengan belerang, sama keadaannya, sama. Rusak benar manusia. Segala dosa sudah dilakukan. Manusia berbuat kejahatan sudah sampai sentuh langit tahtanya Allah. Dan Allah itu bukan hanya kasih, Allah juga adil. Adil artinya Dia tidak membiarkan pelanggaran, Dia hukum pada waktunya.
Dia kasih tuh, dia memberi kesempatan. Ayo bertobat. Dia cuma pinjam mulutnya Nuh, pinjam mulutnya Yosua, pinjam mulutnya nabi-nabi, pinjam mulutnya Yehezkiel, pinjam mulutnya Yohanes Pembaptis, pinjam mulutnya kita, hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan harus bisa memberitakan kebenaran yang sebenar-benarnya, walaupun itu keras, harus diberitakan. Jangan meremehkan. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah firman yang keras, firman yang merubah hidup kita, firman yang menguduskan, bukan lagi firman yang enak didengar dengan telinga. Ya. Nah, kalau kita dengar hari ini peringatan Tuhan supaya kita tidak meremehkan, jangan mengeraskan hati. Tolong dibaca Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hati, jangan tolak. Terus Seperti dalam kegeraman. ya, Pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, ya, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu, dan berkata, selalu mereka sesat hati, ya, dan mereka tidak mengenal jalanku. ya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tidak masuk tempat perhentian, ditolak oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya tadi katakan kita hidup di akhir zaman. Sama keadaan Nuh, sama keadaan zaman Lot, sama. Ya, banyak orang mau mendengar, tapi sesuai dia punya mau, pikirannya. Kalau tidak cocok dengan pikirannya, dengan maunya, tidak usah, tolak. Karena itu dikatakan Alkitab buat Timotius, nanti di akhir zaman ini pun banyak orang gatal telinganya mendengar firman, tapi firman yang sesuai sederanya dia. Jangan bicara yang keras-keras ya. Jangan bicara tentang penghukuman. Bicara tentang berkat saja. Bicara tentang mujizat saja. Bicara tentang kemakmuran hidup sukses. Dan jangan lama-lama. Mereka cari ibadah yang enak supaya saya bisa cepat-cepat weekend, pesiar, berlibur. Ibadah seluruhnya dari awal sampai akhir setengah jam selesai. Kalau perlu lebih kurang. Ada itu, ada. Saya pernah diundang, saya punya pengalaman. Jadi saya diundang itu sudah berapa puluh tahun yang lalu, hampir 30 tahun. Terus saya diundang khotbah. Ngajar. Pendetanya bilang begini, Pak, nanti kalau pimpin ibadah jangan lama-lama. Khotbah tidak usah panjang-panjang, 20 menit saja. Paling lama setengah jam. Sebab kasihan toh jemaat, dia bisa weekend, bisa pesiar. Ini hari Minggu, jalan-jalan. Loh ini betul saudara. Saya terkejut waktu dipesan begitu. Loh, tidak salah ini, telinga saya tidak salah dengar. Saya hampir mau tolak. Kalau begitu saya tidak jadi khotbah, tidak jadi bimbing ibadah. Tapi ya, saya pikir tidak usah saya tolak. Tapi saya tidak menuruti dia. Saya menuruti Tuhan. Saya lebih takut Tuhan. Kita harus mencintai jemaat, mencintai jiwa-jiwa itu, memberitahukan yang sebenar-benarnya apa yang harus mereka tahu. Sebab kalau tidak, konsekuensi, risiko, hukuman berbalik kepada kita. Yehezkiel, kalau aku bilang katakan kepada orang yang fasik itu dia harus mati, kamu tidak mau ngomong.
Kamu tanggung hukuman. Loh. Yeskiel, coba baca ya, pasal 3 ayat 19 sampai 21. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, Ya, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, iya, ia akan mati dalam kesalahannya. ya, Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. ya, engkau sudah menyelamatkan nyawamu. Ya. Tapi kalau kau tidak mau, orang itu mati, kamu tanggung. Kan ngeri. Jadi saya melayani saja, khotbah saja sampai panjang, sampai selesai. Apa yang jadi isi hati Tuhan ditaruh dalam mulut saya, ditaruh di hati saya, ditaruh di pikiran saya. Itu yang saya sampaikan. Buktinya jemaat tidak bergeming, malah jemaat datang, terima kasih Pak. Aduh, hari ini saya betul-betul ditegur. Saya harus kembali kepada cinta mula-mula. Oh, bagus. Cinta mula-mula kepada Tuhan itu tidak boleh surut, tidak boleh luntur, tidak boleh habis dari hidup kita. Kita melayani Tuhan, melayani dengan kasih yang mula-mula. Kalau tidak, yang kita kerjakan semata-mata hanya manusiawi kita, dan itu disertai dengan keluhan-keluhan. Kasih mula-mula itu sangat penting. Api dari mezbah korban bakaran itu baranya tetap harus nyala. Itu cinta mula-mula. Efesus, kamu melakukan banyak, tapi satu hal, kamu kehilangan kasih mula-mula. Ingat betapa dalamnya kamu jatuh. Bangun, kata Tuhan, supaya aku tidak mengambil hakmu dari pohon kehidupan, tapi engkau bisa menikmati. Kalau cinta mula-mula tidak penting, Tuhan tidak kasih ingat begitu keras kepada jemaat Efesus. Coba kita baca Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang engkau semula. meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Engkau telah jatuh begitu dalam. Ya, terus Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. bertobat dan lakukan apa yang semula. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Oh, ngeri sekali. Terus, Jikalau engkau tidak bertobat. jadi kita harus melayani Tuhan dengan kasih mula-mula. Kasih di mana pertama kali kita bertobat lahir baru, sadar bahwa kita manusia berdosa dan dibasuh oleh darah Yesus dan dipertemukan dengan Allah lewat salib. Itu harus dijaga. Bara ini harus nyala, jangan dibiarkan mati. Kalau mati itu nampak orang ini tidak bergairah melayani. Pokok ada alasan dia tidak mau melayani. Pokok ada alasan dia tidak mau melayani. Walaupun itu alasannya kepentingan yang tidak penting. Nampak. Tapi orang yang penuh cinta mula-mula, sekalipun banyak rintangan halangan, mungkin dia kurang enak badan, mungkin itu hujan keras, tapi karena harus melayani, dia tetap melayani sebagaimana dia melayani dengan cinta kepada Tuhan. Tapi kalau orang itu sudah tidak ada cinta, pokok ada kesempatan kepentingannya itu yang didahulukan. Ini orang melayani dengan terpaksa. Jangan ya. Mari kita melayani Tuhan dengan kasih. Utamakan kepentingannya Tuhan daripada kepentingan kita. Puji Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat. Yang mau baca ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Harus dinyatakan apa yang salah. Lah ya orang tersinggung, tidak masalah. Lebih baik dia tersinggung, tapi dia tahu dan dia bertobat. Itu tugas Yeskiel. Kalau kamu tidak ingatkan, orangnya mati, kamu tanggung jawab.
Lah kalau dia marah, ya enggak apa-apa, manusia marah asal jangan Tuhannya marah. Lanjut. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan Iya. pengajaran. Ya, Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. orang tidak bisa mendengar lagi ajaran sehat. Pengajaran yang menyehatkan iman, menyehatkan rohaninya, menyehatkan segalanya dalam hubungannya dengan Allah. Terus Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. mereka kumpul itu guru-guru menurut maunya mereka. Oh, ini pendeta ini lebih enak, bagus ya. Itu dia selalu berkata yang baik tentang aku. Tapi jangan yang satu itu. Yang satu itu, waduh, selalu saja dia khotbahkan yang jelek-jelek tentang aku. Kita harus tiru. Ada satu nabi namanya Nabi Mika. Itu tidak sama dengan nabi pada zamannya. Semua berbicara, menyampaikan yang menyenangkan telinganya raja. Tapi Mika bilang tidak. Apa yang harus saya sampaikan itu ku sampaikan. Dan karena tidak diperhatikan, diremehkan, berakibat kepada matinya raja. Sulit mencari nabi seperti ini walaupun kecil. Dia bicara sungguh-sungguh yang benar dari Tuhan. Nah, diputar balik. Kembali ke 2 Timotius 4. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Banyak orang gatal telinga, memuaskan keinginan telinga ini. Manggil aja orang-orang yang menyenangkan. Terus Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran ya, dan membukanya bagi dongeng. mereka memalingkan telinga dari dengar kebenaran, tapi suka dengar cerita dongeng. Ya, Nuh bicara kebenaran, ditolak. Itu zaman Nuh. Lah zaman sekarang sama. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali sama. Orang tidak mau bertobat. Suruh kembali ngumpulkan keluarga, tidak ada tempo. Semua mau dengar sesuai selera. Kalau ada pembicara bisa diundang. Ini pembicara bagus. Apa yang bagus? Dia bicara tentang kesuksesan hidup. Bagaimana bisa sukses? Nah, ini laganya seperti motivator. Lebih baik mengundang motivator. Mujizat. Atau bagaimana supaya saya hidup berkelimpahan? Wah, udah oke. Tapi yang keras, yang menyatakan salah, tujuannya memperbaiki kelakuan, itu ditolak. Khotbah singkat ya, jangan lama-lama ya. Coba dibaca itu ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya, untuk menyatakan kesalahan, ya. dan memperbaiki kelakuan. Cuma memperbaiki kelakuan untuk kepentingannya dia tidak mau didengar. Ini khotbah yang baik, menyatakan salah. Dan kita ini kan setiap hari diperhadapkan kepada kesalahan. Lanjut dibaca. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang di dalam kebenaran. Sama zamannya Nuh. Nuh memberitakan kebenaran. Bertobat. Manusia bertobat. Kalau tidak, Allah akan menurunkan hujan 40 hari 40 malam. Dan semuanya akan binasa. Semua akan binasa. Mereka tolak. Kalau mereka tidak tolak, pasti ada selamat, bertobat. Tapi ditolak, tidak selamat. Tidak selamat. Sekarang berapa banyak anak Tuhan yang namanya orang Kristen yang cari kebenaran, yang lapar akan kebenaran, yang haus akan kebenaran. Kebenaran yang utuh, bukan setengah kebenaran. Berapa banyak loh. Mereka cuma senang kalau ada demonstrasi mujizat. Kalau teguran dan penghakiman,
Saya sudah berkhotbah selama ini, minggu lalu, tentang penghukuman, penghakiman. Semoga jadi berkat. Jangan ditolak. Adalah satu dosa yang zaman nu bikin, makan minum, kawin mengawin, sama menjelang datangnya Tuhan. Itu yang dikhotbahkan Yesus sendiri. Kawin mengawin, makan minum. Coba sekarang makanan apa saja yang tidak diciptakan, sekalipun itu tidak membuat tubuh kita lebih baik, tidak ada gizinya, tapi makanan enak, banyak itu. Mereka makan tapi tidak lapar. Ini nafsu makan, dosa manusia. Harapan saya, kita mau dengar khotbah yang menegur kita. Oh, jangan sampai saya itulah yang telah kehilangan cinta mula-mula. Oh, jangan saya itu yang selalu marah kalau ditegur, dinasihati. Angkat kaki, bahasanya aku pergi cari orang. Ini pendeta suka tegur saja saya, nasihati saya. Padahal itu pendeta yang tegur kamu dan nasihat kamu, itulah pendetamu sebetulnya. Loh, tidak mau. Nah, itu manusia kembali kepada zamannya Nuh. Selama pendeta itu negur kita, menasihat kita itu baik. Kan bukan pendeta itu bikin dosa, jatuh dalam dosa, tidak toh, tidak berbuat dosa, ya toh, tidak pinjam uangmu, tidak kembalikan, tidak berbuat cabul, zina, kan tidak toh. Justru menegur untuk kebaikan, menasihati. Sudah, bunuh aja kontak HP-nya, prak, dibunuh. Dicari, tidak ditemukan. Pendetanya pergi cari jauhnya tempatnya untuk ditemu. Satu kali tidak cukup, mesti 2 kali dikunjungi, tidak ketemu lagi. Ya, Tuhan bilang cukup, hambaku yang baik, kamu sudah melakukan tugasmu. Kamu sudah tegur dia, sudah mau menasihati dia, dia marah, itu dia punya urusan. Kamu sudah cari dia juga jauh sekali itu, cari tempat tidak ketemu sampai 2 kali. Sudah pergi siangnya, sore pergi lagi, tidak ketemu, dimarah. Banyak seperti ini sekarang. Aku cari pendeta yang tidak tegur saya. Zaman dulu ada. Tadi saya bilang kan zamannya Mika, ada banyak nabi seperti itu, bernubuat sesuka hati, menyukakan telinga, banyak. Nah, kita harus mawas diri, karena Alkitab kan begitu, seperti zamannya Nuh. Itu pun yang akan dilakukan pada akhir zaman, makan minum, kawin mengawin, dan yang tidak disebutkan adalah yang saya sampaikan hari ini. Mereka sebenarnya menolak firman, menolak kebenaran, menolak peringatan Nuh bahwa akan ada hukuman kalau kamu tidak dengar-dengaran, mengabaikan hal-hal rohani. Ini yang kedua tadi, makan minum. Yang pertama, dosanya orang zaman Nuh itu meremehkan firman. Yang kedua, makan minum walaupun tidak lapar, untuk memuaskan keinginan daging. Makanan rohani tidak perlu. Ya. Di zaman Nuh itu yang ketiga, mereka mengabaikan hal-hal rohani. Ya. Dan itu juga terjadi di zaman akhir ini. Orang sudah tidak lapar makan rohani, minum rohani. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan Tuhan. Tapi orang sekarang cuma lebih suka cenderung menikmati kesenangan dunia. Kesenangan dunia, iklan yang menarik, film, wisata kuliner. Sekarang mau wisata ya susah. Pokoknya hari-hari
kegiatannya cuma di internet, smartphone, ya, chattingan, periksa aplikasinya banyak sekali. Ya. Manusia sudah tidak lapar secara rohani, sudah mengabaikan hal-hal rohani. Nanti aja itu, tunggu nanti 5 menit sebelum saya meninggal baru saya bertobat. Ada seorang pemuda berkata sama pendeta, "Pak Pendeta, hari ini saya masih muda, saya masih mau ke sana kemari, melayani nantilah sedikit kalau saya sudah tua, opa-opa. Ini sekarang masih muda, pergunakan masa mudamu." Wah, diputar balik firman Tuhan. Nanti Pak Pendeta, 5 menit sebelum saya menghembuskan nafas terakhir baru saya bertobat. Pendeta, oh iya, baik, silakan. Kalau kamu ingin seperti itu ya silakan. Lalu dia pergi. Udah lama dia balik. Loh, Pak Pendeta tanya, ada apa? Tiba-tiba dia bilang, Pak Pendeta, kapan kira-kira 5 menit saya yang terakhir itu? Kapan? Pak Pendeta bisa kasih tahu? Pendeta bilang, aku tidak bisa bilang itu 5 menit terakhir, hanya Tuhan yang tahu. Kamu pun tidak tahu toh. Nah, kalau kamu tidak tahu kapan 5 menit terakhir, anak muda, bertobat hari ini. Ketika kamu dengar khotbah, ketika kamu ditegur oleh hamba Tuhan, ketika kamu dinasihati, bertobat hari ini. Kalau kau tidak mau bertobat, akibatnya kamu tanggung. Siapa meremehkan firman Tuhan menanggung akibat. Kata Amsal 13, aku masih muda lah, senang-senang. Tapi Amos mengatakan, kalau hari ini kamu tidak lapar, nanti kamu tidak akan bahagia. Amos 8 ayat 11 sampai ayat selanjutnya. Sesungguhnya waktu akan datang. Ya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Ya. Bukan kelaparan akan makanan dan Ya. bukan kehausan akan air. Ya. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti makanan yang enak apapun seperti sekarang ini, kuliner-kuliner yang enak-enak, yang tidak membuat gizi tubuh kita meningkat, cuma enak di mulut. Banyak itu ditawarkan. Lanjut. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Wow. Terus? Dan menjelajah dari utara ke timur. Dulu dekat sekali tempat dengar firman. Tidak mau. Kalau hadir agak panjang khotbahnya, goyang. Tak sabar menunjukkan sama pendeta. Stop. Nah sekarang mengembara utara, timur, barat, selatan, tidak punya firman lagi. Baru dicari. Lanjut. Untuk mencari firman Tuhan. Ya. Tetapi tidak mendapatnya. Aduh, sekarang sudah tidak. Sekarang saya mau lapar, Tuhan, saya mau makan, rohani tidak ada lagi. Sekarang telinga gatal mau kumpulkan guru-guru palsu juga tidak bisa lagi. Cuma yang menyenangkan telinga. Bicara tentang kesuksesan hidup, mujizat. Lanjut. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik. Ya, darah-darah yang cantik rebah lesu. Lanjut. Dan anak-anak teruna karena haus. Ya, teruna-teruna hari ini saya kasih ingat. Orang-orang muda, darah-darah yang manis, yang cantik, laparlah secara rohani. Carilah firman Tuhan, cari kebenaran yang menegur kamu, yang memperbaiki kelakuan kamu. Lanjut. Mereka yang bersumpah demi Asima, Ya. Dewi Samaria, Ya. dan yang berkata demi Allahmu yang hidup Haidan, Ya. serta demi dewa kasihmu yang hidup Hai Berseba. Ya, Rasul Paulus itu hamba Tuhan yang bagus. Dia kasih peringatan keras. Enggak, orang itu tidak dibujuk-bujuk, ya, ditarik hatinya, buat telinganya yang gatal itu diobati, tapi tidak mengobati hati.
Itu zaman Nuh, meremehkan firman, menolak kebenaran, menolak teguran, menolak berita penghukuman. 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, Ya, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. ya, Apakah gunanya hal itu bagiku? ya. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Nah, itu prinsipnya, makan minum besok mati. Makanlah sekarang sepuasnya, besok juga mati. Apa gunanya itu yang rohani? Tapi Paulus kasih ingat, makan minum mati. Lanjut. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang Jadi baik. bijaksana cari teman-teman bergaul yang baik. Ya orang muda ya. Karena pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Loh, ini bukannya orang muda, orang tua juga. Dengan siapa kamu bergaul, kamu akan tercetak seperti itu. Cari orang yang rohani, cari orang yang lapar rohani, cari orang yang mencintai Tuhan, maka engkau akan hidup. Lanjut ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. ya, Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. sekian. Di dalam Maliaki pasal 3, malah orang-orang itu berbicara, itu terjadi zaman akhir ini. Ayat 13 dari Maliaki 3. Bicaramu kurang ajar tentang aku, Ya, firman Tuhan. Ya. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? ya. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Oh, itu ibadah tidak perlu sia-sia saja. Padahal dikatakan dalam 1 Timotius, ibadah itu berguna dalam segala hal. Mendatangkan keuntungan masa kini sampai masa akan datang. Olahraga jasmani perlu, tetapi terbatas gunanya. Lanjut dibaca. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya Nah, itu zaman Nuh itu begitu. Terus? dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Iya, Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, ya. bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Nah, coba lihat orang-orang tidak cari Tuhan. Dan dengar firman seperti yang Bapak sampaikan, toh mereka itu mujur, untung, diberkati, makin hari makin gemuk. Terus? Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Nah, itu lihat apa? Tidak sakit, malah orang-orang rohani itu sakit. Terus? Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, terus? Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Ya, Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya ya, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan Ya. dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. ya. Bagi orang yang menghormati nama Tuhan. Sekian. Bicara kurang ajar. Saudara, kita perlu lapar rohani. Karena manusia terdiri dari 3 bagian. Tubuh jasmani, jiwa, dan juga tubuh rohani. Jadi jangan tidak pernah merasakan kelaparan rohani mulai sekarang. Keadaan zaman Nuh orang-orang itu, mereka lebih suka makan minum jasmani daripada apa yang Nuh sampaikan itu sebagai kebenaran untuk kepentingan rohani. 1 Tesalonika 5 itu 3 mengatakan, nanti supaya Tuhan datang, kita sempurna, jiwa kita, roh kita, tubuh kita, roh, jiwa, dan tubuh sempurna. Mari kita baca itu. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, Ya. dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, tidak bercacat. Tubuh, jiwa, roh. 3 bagian ini. Ya, tubuh kita perlu makan, perlu dijaga, perlu, jangan dirusak. Tubuh kita ini bait sucinya Allah.
Siapa yang membinasakan bait Allah ini akan dibinasakan oleh Allah. Tidak boleh kita membiarkan tubuh kita rusak, bunuh diri dan sebagainya, akan dibinasakan Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Itu juga harus dirawat. Tapi bukan hanya tubuh, jiwa kita. Bukan hanya jiwa kita, roh kita perlu dikasih makan. Apa makanannya? Ya firman Tuhan, roti hidup. Manusia tidak hanya hidup dari roti biasa, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu roti hidup yang memberi kita makan sepuasnya. Itu makanan rohani. Ya toh? Tubuh, jiwa, roh. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran kita harus diisi dengan perkara yang di atas. Pikirkan perkara di atas, bukan di bumi saja. Ya. Perasaan kita harus seperti perasaan yang ada di dalam dirinya Kristus, kata Filipi itu. Menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Walaupun rupa Allah, tapi mengosongkan diri dari rupa Allah itu, mengambil rupa seorang hamba. Inilah hari-hari di mana kita jangan meremehkan firman seperti pada zaman Nuh. Jangan cuma pentingkan makan jasmani, melupakan makanan rohani. Laparlah secara rohani, maka Tuhan katakan berbahagia kamu. Pada zaman itu mereka tidak hiraukan anak-anaknya, keluarganya, kecuali Nuh. Nuh itu mengumpulkan anaknya. Ada baik hari-hari ini orang tua mempunyai waktu, apalagi di masa pandemi COVID, lebih banyak tinggal di rumah. Bikinlah kumpulan doa keluarga, mesbah keluarga. Jangan terlalu banyak sibuk di luar, papa, mama. Ya. Kalau masih bisa ngantor, masih ke kantor, pulang ya sudah di rumah, cari anakmu. Mana Johnny? Mana Frankie? Mana Rudy? Ngumpul, ayo baca Alkitab. Johnny, kamu baca ya Perjanjian Lama pasal 1. Kamu baca yang berikutnya, kamu baca Perjanjian Lama. Nanti papa yang berdoa ya. Mama yang menyanyi ya, mama suaramu bagus ya, main organ ya. Kumpul, senang sekali. Ya kalau air bah datang, selamat Nuh sekeluarga. Kalau nanti penghukuman datang, selamat. Berbahagialah orang yang mau mendengar firman. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, kata Tuhan. Jangan seperti orang zaman Nuh, meremehkan, marah, mengolok-olok, mengejek Nuh, sampai Nuh masuk di Batra yang pintunya cuma satu. Orang mau rebutan situ tidak bisa. Nuh bilang, ayah bukan aku yang kunci temang, bukan aku. Yang sudah diperingati tidak mau bertobat, sekarang menanggung akibat. Hari ini kalau kita masih diperdengarkan firman Tuhan, kembali pada cinta mula-mula, kembali kepada Allah, kembali untuk lapar rohani, himpun keluargamu, ya, dengarkan itu, patuhi. Tuhan memberkati kita. Mari kita menyanyikan sebuah nyanyian dan berdoa. Kita bersyukur, kita menyembah Tuhan. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan
jiwaku. Roti hidupan beri ku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan bencana hidupku. Lepaskan dahaga jiwaku. Roti kehidupan beri ku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan hidupku. Lepaskan dahaga jiwaku. Roti hidupan beri ku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Siapa yang lapar, yang haus? Saya prioritaskan orang muda. Engkau yang ada di rumah-rumah, engkau yang ada di sini, orang muda. Karena Amos menubuatkan orang muda itu akan rebah, lesu, jatuh, tidak bangun lagi. Karena ketika keadaan masih baik, mereka tidak menghiraukan firman Tuhan. Mereka tidak lapar kepada kebenaran. Mereka tidak suka ditegur. Mereka tidak suka melayani, mencintai Tuhan. Saya kasih kesempatan orang muda lebih dahulu, yang mau lapar, yang mau ditegur, yang mau dinasihati, yang mau diperbaiki kelakuannya. Engkau menyanyikan lagu ini, angkat dua-dua tanganmu. Isilah Tuhan, haleluya, bejana hidupku. Oh haleluya, lepaskan dahaga jiwaku, jiwaku. Roti hidupan, roti hidupan, beri ku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Angkat tanganmu dengan rasa lapar butuh pada Tuhan. Isilah Tuhan. Oh haleluya, ramai lama sangkatakan hidupku. Orang muda, Tuhan cari engkau. Lepaskan dahaga jiwaku, dahaga
jiwaku. Amin. Roti hidupan beri ku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Haleluya. Biarlah kehidupan orang muda di zaman akhir ini banyak yang bergairah kepada Tuhan, banyak yang cinta mula-mula kepada Tuhan. Biarlah orang-orang muda disegarkan jiwanya. Biarlah mereka lapar dan haus kepada kebenaran. Mereka siap untuk ditegur, dinyatakan salah, memperbaiki kelakuan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarga orang tua jadi teladan seperti Nuh, menyelamatkan seluruh keluarganya. Nuh adalah orang yang hidupnya benar, tidak bercela, bergaul intim dengan Allah. Biarlah orang tua menjadi teladan, hubungannya dengan Allah membawa keluarganya diselamatkan. Inilah akhir zaman, di mana keadaan zaman akhir ini, jelang datang Tuhan yang kedua kali. Alkitab berkata, orang hidup seperti zaman Nuh, orang hidup seperti zaman Lot, jahat dan tidak benar. Tapi kita mau haus kepada Tuhan. Isilah Tuhan pecahlah hidupku, lepaskan dahaga jiwaku. Roti hidupan beri ku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita mengucap syukur. Kalau Tuhan masih menegur kita, berarti Tuhan sayang kepada kita. Ya, itulah sebabnya mari kita bangkit semua berdiri di mana saudara berada. Kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dan kita akhiri dengan doa berkat. Anak Yemima Silain yang berulang tahun pada tanggal 6 Juli. Biar anak ini tumbuh
menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang menghormati orang tuanya, anak yang cinta Tuhan. Mari kita bersama-sama mendoakan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Yemima, si lain yang Tuhan sudah tambah usia anak ini menjadi 8 tahun. Kiranya Tuhan tolong anak Yemima ini supaya ia hidup benar, takut akan Tuhan, bahkan lebih dari itu mencintai Engkau Tuhan. Berkati kedua orang tuanya untuk sungguh-sungguh berterima kasih kepada anugerah Tuhan, di mana anak ini boleh menjadi milik kedua orang tua dan dipercayakan untuk mendidik anak ini hidup rohani dalam takut akan Tuhan, dengan menjadi teladan bagi anaknya. Terima kasih Tuhan, bahkan semua kami. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Bahkan sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua, kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah itu di dalam nama Yesus Kristus yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan lanjutkan bertemu kembali di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.